Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di skill ketiga, yaitu networking. Menurut kalian networking itu apa? Kalau network kan berarti jaringan ya. Jadi kita sebutnya skill 3 itu jejaring, atau bisa juga relasi, atau mungkin juga channel bisnis dan lainnya. Di sini anggaplah teman-teman itu punya restoran gitu ya, atau punya warung. Terus warungnya itu sepi. Kira-kira kalau kalian memanfaatkan pertemanan, memanfaatkan keluarga dan lainnya, apa yang akan kalian lakukan? Nah, ini bisa kita diskusikan di kelas. Lalu, kenapa sih kita tuh perlu melakukan networking? Di sini ada dua hal tujuannya. Yang pertama bisa membentuk ide, yang kedua bisa mengembangkan dari segi sumber daya. Dari segi ide, kalau yang dari segi ide, teman-teman bisa mencari lingkungan baru yang semuanya itu berbeda. Dalam artian pendapatan berbeda, lingkungan keluarga beda, pendidikan beda, terus juga pandangannya berbeda. Jadi intinya kita mencari atau bertemu dengan orang yang pemikirannya itu benar-benar beda dengan kita. Itu bisa memunculkan ide baru. Kenapa? Karena kalau kita cenderung berteman dengan orang yang pemikirannya sama dengan kita, otomatis hasil akhirnya tuh sama. Ibaratnya kayak ya berkutat di situ aja. Tapi beda kalau kita temenan dengan misal orang-orang yang kreatif, orang-orang pintar, kita mau nggak mau tergiring ke arah sana gitu. Lalu yang selanjutnya adalah mengembangkan sumber daya. Nah, di sini misalnya teman-teman itu contohnya pengen naik jabatan. Nah, kalian akan lebih mudah naik jabatan ketika atasan kalian itu mengenal kalian. Atau memang ya pekerjaan kalian bagus. Pokoknya udah sangat pintar lah ibaratnya gitu. Tapi beda cerita kalau kalian itu nggak kenal dengan atasan, pekerjaannya ibaratnya buruk, nggak bertanggung jawab. Nah, itu akan sulit untuk berkembang atau misalnya naik jabatan tadi. Jadi kalau kalian pengen mengembangkan sumber daya atau mengembangkan karir, berarti kenalannya itu yang ibaratnya hampir sama dengan kita. Di sini ada salah satu contoh yang ide bisnis itu dimunculkan atau dari networking tadi. Yang pertama adalah Joe Morton ini. Joe Morton itu dia seorang pengusaha tapi bidang industri kesehatan dan nutrisi. Terus dia itu semacam kayak sekolah, tinggal di Malaysia selama mungkin beberapa tahun gitu ya. Dia berkenalan dengan namanya Mahathir. Mahathir ini orang asli Malaysia dan memperkenalkan ada dua buah tropis, yaitu buah durian dan buah manggis. Si Joe Morton ini karena tinggalnya di Amerika, tidak ada buah itu, dua itu ya, dia nggak tahu itu buah apa. Akhirnya dia tanya nih ke David. David itu saudaranya. Kebetulan kerjanya di bidang industri kedokteran si David ini. Terus akhirnya si Joe itu tanya, ini buah manggis sama buah durian itu apa sih manfaatnya? Itu buah apa? Setelah dilihat-lihat di beberapa artikel atau jurnal kesehatan, kalau buah durian kan nggak cocok gitu ya, nggak terlalu bagus untuk kesehatan. Sedangkan kalau buah manggis itu banyak manfaatnya. Nah, akhirnya si Joe ini kayak kepikiran, kalau gitu saya bawa aja buah manggis ini ke Amerika. Kenapa? Karena di Amerika nggak ada. Sedangkan buah ini tuh banyak banget gitu manfaatnya. Karena si Joe ini dia pengusaha gitu ya, pengen membuat suatu bisnis. Akhirnya dia kerjasama dengan David dibantu Mahathir. Kok bisa? Jadi mereka membuat satu produk asalnya dari buah manggis ini untuk didistribusikan atau dijual ke Amerika. Produknya apa? Produknya berupa jus manggis. Nama brandnya adalah Zango Juice. Jadi dari hasil ibaratnya kita kenalan dengan orang baru di latar belakang yang berbeda, budaya beda, negara beda, itu kalau kita bisa mencari peluang, kita bisa membuat suatu bisnis yang baru gitu. Sampai akhirnya dalam waktu 6 tahun si Zango Juice ini berhasil memiliki kekayaan sampai 1 triliun US dollar gitu. Contoh yang selanjutnya adalah perusahaan JetBlue.
pemilik dari JetBlue atau maskapai ini dia kayak sering datang ke seminar gitu ya, seminar offline gitu. Terus di sana itu seminarnya berisi para pengusaha. Dia pengusaha maskapai terbang, terus secara nggak langsung dia ngelihat kayak semacam presentasi. Nah, presentasinya itu menceritakan tentang TV satelit. Pada saat itu TV satelit itu belum ada di pesawat gitu. Nah, dia lalu kenalan dengan pemilik atau yang punya TV satelit bahwa kita perlu kerjasama. Jadi pokoknya kamu bikin TV satelit, saya beli, lalu saya buat atau saya taruh di pesawat saya, seperti itu. Sampai akhirnya kan setiap pesawat ada TV satelit. Lalu yang selanjutnya adalah Traveloka. Nah, Traveloka ini mungkin sudah nggak asing ya. Jadi di sini ada 3 orang, itu Ferry Unardi, terus Diaryanto, sama yang terakhir adalah Arbet. Jadi mereka itu bertiga kuliah di tempat yang sama di Harvard, terus mengembangkan aplikasi Traveloka. Jadi si Ferry Unardi ini karena orang Indonesia, setiap semester atau setiap tahun pengen pulang gitu ke Indonesia. Tapi pada saat itu kesulitan untuk mencari jasa atau aplikasi untuk pemesanan tiket pesawat. Akhirnya mereka bertiga itu pengen mengembangkan Traveloka, menciptakan ide bisnis yang namanya Traveloka. Lalu si Ferry Unardi ini dia keluar dari Harvard untuk melanjutkan bisnisnya ini atau mengembangkan aplikasinya ini, sampai akhirnya sekarang Traveloka bisa menjual berbagai macam jasa, bukan hanya tiket pesawat, seperti itu teman-teman. Terus gimana sih mengembangkan kemampuan networking? Yang pertama, intinya kita harus memperluas pertemanan, entah itu background pendidikannya beda, terus juga dari latar belakang keluarga beda, dari tingkat ekonomi beda, itu kita perlu memperluas keragaman dari teman-teman kita gitu. Lalu yang kedua, membuat rencana non formal. Kalau non formal ini maksudnya kalau teman-teman sering lihat di TV gitu ya, atau di drama, film, biasanya ada para direktur gitu yang mengajak kliennya untuk makan siang bareng. Tujuannya apa? Tujuannya biar mereka bisa deal-dealan bisnis secara lebih santai. Ketika kita akrab dengan orang, terus kita pengen memenangkan tender atau project dan lainnya, kita cenderung harus mendekati orang tersebut. Entah itu secara pertemanan atau yang lainnya. Intinya buat suasana sesantai mungkin. Lalu yang ketiga, menghadiri konferensi. Jadi semacam ikut-ikut seminar, terus pelatihan dan lainnya. Lalu yang keempat, teman-teman bisa ikut komunitas kreatif. Kalau di kampus kalian bisa ikut UKM. Yang kelima, mengundang orang baru. Mengundang orang baru ini misalnya di kampus ya, mengundang para narasumber untuk masuk ke tempat kita. Misalnya memberitahukan atau menginfokan tentang produk-produk atau tentang perjalanan dia berbisnis dan lainnya. Lalu yang terakhir adalah berlatih dengan ahli. Kalau di sini contohnya ada 2 manajer perusahaan itu bertukar posisi. Jadi ada manajer produk dan ada manajer jasa. Mereka bertukar posisi selama 1 bulan. Kira-kira apa sih yang bisa kita dapatkan ketika kita berada di industri yang berbeda? Seperti itu teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.